Kita panggilkan Pak Bahtiar ya. Oke, siap, Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, apa kabar? Ya, selamat siang. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bahtiar, saya dapat informasi dari Bu Mary bahwa Pak Bahtiar ingin bertestimoni. Pasti ada sesuatu yang ingin Bapak ceritakan bahwa ada kemajuan, progres yang baik dari pola makan yang selama ini Bapak lakukan demi memperbaiki kesehatan Bapak dan kesembuhan Bapak dari diabetes. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Eko Yuda Tamtomo, Pak Partono, Bapak Warsono, Pak Freddy, Ibu Carjini, serta mentor lain, Bu Mary atau Bu Yuli. Jadi sebenarnya testimoni saya bukan testimoni yang bagus sih, Pak. Jadi sebetulnya lebih ke bad story ya. Jadi cerita yang sebenarnya bagi saya itu kilas balik gitu loh. Jadi saya sempat awal ikut Mobi itu sempat optimis bisa sesuai tujuan Mobi untuk mencapai 2 digit, Pak. Saya juga sudah mencapai 2 digit meskipun awal-awalnya itu sulit untuk mencapai angka 2 digit. Jadi dulu mentor saya Bu Kim Chu. Jadi saya sempat frustasi. Bu Kim Chu juga menguatkan kasih testimoni yang supaya saran supaya saya mengikuti IF yang diperpanjang, Pak. Nah, IF diperpanjang ini bisa sampai 72 jam. Nah, di situ saya coba juga melakukan yang 72 jam. Kilas balik nih cerita sebelum saya ikut Mobi. Jadi saya penderita diabetes yang menderita selama 10 tahun. 10 tahun, tapi saya berobat rutin, Pak, pada spesialis yang bagus, dokter spesialis yang bagus nomor 1 di kota. Itu dibilang kalau diabetes ini seumur hidup tidak bisa sembuh. Sehingga saya harus bisa minum obat dan memanage pola hidup dan pola makan. Intinya di situ sih. Dan itu yang saya takutkan karena satu sisi saya menerima informasi kalau saya minum obat secara terus-menerus, itu efeknya akan berimbas pada fungsi ginjal. Dan di pemeriksaan rutin selama saya mengikuti pengobatan dokter itu memang ada penurunan pada fungsi ginjal, di mana kreatinnya endapan ginjal itu sudah kelihatan fungsinya tidak 100%, Pak. Itu. Terus sampai pada gejala saya pada tingkat kolesterol yang tinggi di atas 200, 205 waktu itu, dan saya mengalami stroke. Jadi untuk berjalan saja sulit, saya pakai tongkat atau pegang-pegang seperti itu dan lidah keluh. Itu saya alami dan setelah periksa ternyata kolesterol saya tinggi. Nah, untuk penderita diabetes ini dia kolesterolnya tidak boleh tinggi pada saat itu. Jadi pada saat itu saya dikasih masukan supaya menurunkan kolesterol, Pak. Dan akhirnya sampai sebelum ikut Mobi itu seterusnya saya obatnya bergandengan. Jadi saya dikasih obat kolesterol untuk pencegahan meskipun nilainya turun, tapi obat kolesterol itu tidak pernah lepas dengan obat diabetes. Nah, akhirnya sampai pada tahun terakhir ke-10 sebelum saya ikut Mobi, saya kena penyakit neuropati. Nah, neuropati atau nyeri ini sangat mengganggu. Jadi sudah selama 4 bulan dan saya berobat rutin dari spesialis satu ke spesialis lain ya, dari spesialis diabetes dirujuk ke spesialis saraf, dari spesialis terus ke rehab medik. Itu selama 3 bulan, 1 minggu itu 3 kali saya ke rehab medik. Jadi ada terapi laser, terapi panas, terapi getar, terapi pijit, terus pijat untuk mengembalikan mengurangi rasa nyeri. Bahkan obat-obatan dari penyakit saraf itu spesialis saraf itu ada 5-6 jenis. Yang apabila saya minum 3 jam kemudian dia akan baik, Pak. Tapi setelah 4 jam kayaknya mengalami
ini fungsinya obat itu jadi menurun sehingga saya harus minum obat per 4 jam untuk menghilangkan rasa nyeri itu. Dan itu 3 bulan derajatnya hanya berkurang tapi tidak sembuh. Saya pakai tidurnya harus miring, pakai baju juga kesakitan. Jadi untuk gerak tangan itu rasanya sakit itu, Pak. Nah, akhirnya beberapa pengobatan alternatif saya coba di luar juga hasilnya kurang maksimal sampai saya mendapat pemberitahuan WA grup ada penyembuhan yang tanpa obat, tanpa ramuan MOBI itu. Saya tertarik untuk mengikuti, dan waktu itu Bu Mary minta semua persyaratan yang nyaring itu, kebetulan ya saya punya semua karena dari dulu saya ngikuti pengen sembuh, intinya pengen sembuh, sehingga apapun dokter minta saya harus beli alat ini, harus periksa ini, semua ada. Dan saya lolos sih, Pak. Dan lolos, alhamdulillah saya ikut periode November jalan sampai ke sekarang sebetulnya sudah 4 bulan nih, Pak. Saya satu angkatan dengan Pak Buca, Budi Cahyono, Bu Vinda, Pak Os, ya itu satu angkatan dengan itu, di mana mereka sebetulnya juga sudah Bu Vindanya sudah sembuh, sementara saya sekarang sudah 2 digit tapi saya belum mengalami kesembuhan karena saya sendiri dalam rentang bulan Desember itu sampai Januari saya melakukan cheating, Pak. Jadi itu kan jadi jadwal, di mana jadwalnya itu saya harus ngantar anak ke Jogja untuk tanding basket, ke Bali. Jadi antara rentang waktu itu 15 Desember sampai 15 Januari itu saya luar kota 3 kali, yang rata-rata berkisar 5 sampai 7 hari. Dan di situ saya cheating semua. Karena waktu di Jogja awal itu saya cheatingnya masih tahan-tahan. Artinya karena saya kesulitan untuk makan tidak di rumah, makannya di luar. Sehingga saya cari paling aman. Artinya paling aman kalau luar kota itu makannya ya ketemunya menu-menu ayam ya. Ayam lalap tapi saya hanya ngambil ayamnya aja. Tapi sebetulnya itu kan juga berbumbu. Itu hampir tiap hari saya makan. Tapi akhirnya tergoda juga untuk nyoba Tempo Gelato di Jogja, terus soto Kadipuro. Di Bali saya makan nasi campur Bali, nasi betutu seperti itu. Yang parah di Ponorogo, Pak. Waktu liburan tahun baru itu saya makan sate, semua saya pakai nasi. Sate gulai, pecel Ponorogo, seperti sate ayam, dan bahkan minum Mega Mendung ya, minuman bersoda Coca-Cola itu akhirnya saya terlempar. Jadi karena sering cheating, sebetulnya saya juga yang golongan kadar sulit untuk mencapai 2 digit aja saya perlu berjuang sampai tiga awalnya 3 hari untuk mencapai 2 digit ini. Tapi makin lama itu ternyata di IF yang diperpanjang ini itu makin maju. Jadi 2 digitnya tidak dicapai pada 3 hari, tapi maju lagi sehingga pada 1,5 hari sudah mencapai 2 digit. Itu saya terusin. Tapi semua terlempar gara-gara saya cheating itu. Pada waktu cheating itu saya tes gula darah, setelahnya itu selalu di angka 205 ke atas. Sehingga ada rasa nggak nyaman di tubuh. Jadi terasa ada gatal-gatal seperti itu yang menjalari tubuh. Pada saat itu untuk mencapai 2 digit kembali, saya harus berjuang sampai 2 minggu lebih. Sehingga saya sempatkan karena frustasi, saya akhirnya cheating obat nih, Pak. Cheating obat artinya obat gula darahnya saya minum kembali dengan pertimbangan karena saya sudah di atas 150, terus saya juga pengen cepat balik lagi. Obat diabetes saya minum tiap hari, sempat saya tanya sama Pak Eko waktu itu untuk membooster obat. Waktu itu Pak Eko ngomong untuk kesembuhan semu. Kalau kita mau sembuh seterusnya atau sembuhnya hanya karena obat. Begitu kita lepas obat nanti akan menjadi sakit kembali, dan itu memang terbukti.
Dan saya akhirnya ngelihat kisahnya Bu Pinda, teman yang satu leading itu, ternyata bisa. Saya akhirnya termotivasi untuk menjadi 2 digit, ngulangi lagi Pak, dari ngulangi lagi prosesnya sekarang sudah 2 digit kembali, tetapi ya belum bisa tes V terbalik karena waktunya memang masih lama ya, kisaran masih sekitar 2 mingguan saya baru 2 digit. Itu pun ya dengan perjuangan. Jadi itu yang sebenarnya saya mau testimoni ke rekan-rekan yang lain. Jadi intinya jangan pernah cheating. Karena kalau kita cheating itu seperti kita memulai proses awal. Karena tujuan kita kan sebetulnya pengen sembuh, pengen 2 digit pada 2 bulan. Begitu saya melonjak menjadi 200, mengembalikannya itu tidak bisa besok langsung menjadi 2 digit kembali, enggak. Tapi yang membuat program itu terhambat, untuk kembali 2 digit kadang kita memerlukan waktu 2 minggu. Dan itu kan eman ya, perjuangan kita, waktu kita, terus fokus kita menjadi rusak semua. Nah, itu tapi saya juga bersyukur sih Pak, selama ikut MOBI ini saya tadi penyakit neuropati yang saya ceritakan 3 bulan, saya terapi medik 1 minggu bisa 3 kali, itu langsung hilang. Jadi sekarang sembuh sama sekali, tanpa obat. Bahkan obat-obat dari penyakit saraf itu kayak Alpentin, itu terus obat itu penyerap reda nyeri di rumah masih ada, masih banyak. Nggak saya minum Pak, tapi nyerinya hilang. Itu yang saya bersyukur. Terus yang kedua yaitu awal gula darah saya itu dulu 285 waktu ikut MOBI. Itu sekarang sudah 2 digit. Jadi sekarang di kisaran 90, 95 sudah bisa, saya masih berjuang supaya bisa turun kembali. Tapi saya alhamdulillah senang karena sudah bisa 2 digit. Itu yang sangat, karena saya juga punya target sih. Karena saya kerjanya di sales presentasi administrasi, jadi biasa dengan target. Maka sekarang saya mencanangkan saya tidak berbuka kalau tidak 2 digit. Dan alhamdulillah waktunya maju gitu loh untuk IF. Tidak perlu untuk 72 jam lagi atau 3 hari, tapi yang terakhir semalam saya dalam 24 jam itu sudah bisa turun 2 digit. Jadi artinya waktunya semakin pendek untuk IF-nya, itu yang saya senang. Terus yang lain yaitu yang perlu saya sampaikan bahwa MOBI ini sudah terbukti kesembuhannya untuk yang lain. Penyakit saya juga yang lain itu, saya dulu waktu sebelum ikut MOBI itu minusnya 1,5 Pak, mata itu buram. Jadi kalau nyupir malam gitu untuk tidak pakai kacamata tidak kelihatan, jarak 2 meter seperti berkabut. Itu tapi dengan ikut MOBI ini terakhir saya harus periksa mata kembali karena rasanya kalau pakai kacamata saya jadi pusing. Setelah diperiksa ternyata minus saya turun menjadi 0,7 Pak. Artinya jadi ada pengurangan sampai separuhnya ya. Jadi 1,5 menjadi 0,7. Terus yang lain juga, kalau dulu saya seperti ini tampilan itu akan kelihatan rambut ini uban-uban itu banyak. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ubannya itu hilang. Saya tiba-tiba kok nggak kelihatan uban lagi waktu berkaca kemana ininya. Saya gini-ginian, jadi cuma kelihatan warnanya itu tidak putih, jadi dia menjadi abu-abu, bahkan volumenya berkurang. Uban rambut itu menjadi lebih hitam itu. Terus juga ini yang mohon maaf ya, ini mungkin bagi sebagian orang tidak sopan nih Pak, tapi saya ungkapkan karena moga-moga ini bisa menambah motivasi yang lain. Iya, saya menduga sesuatu nih. Iya, kemampuan. Tapi Pak, ini biasanya ditunggu-tunggu nih Pak Soehan. Iya, itu saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi semangat, jadi kayak aliran darahnya jadi lancar kembali ke arah situ sehingga. Coba dijelaskan lebih gamblang Pak, supaya Bapak pada mendengar semua. Lebih gamblang Pak, itu apa itu? Sopan udah pada dewasa Pak. Maksudnya itu kan dulu begitu kita kena diabetes,
itu kan salah satu penyakit penyertanya kan disebut impotensi ya, Ya. atau ejakulasi dini. Nah sekarang ini kemampuan untuk itu jadi meningkat gitu loh Pak. Jadi kemampuan seks saya ya bukan meningkat. Artinya ya jadi tidak lagi mengalami disfungsi disfungsi ereksi atau disfungsi seksual ya seperti jadi tidak mengalami seperti itu. Jadi malah tiap hari bahkan kalau maaf nih kalau pagi dulu sudah nggak bisa tegang, sekarang otomatis kayak kembali muda lagi. Jadi kalau bangun pagi itu kadang itu tegang. Seperti mohon maaf nih. Maksudnya tidurnya sendiri, bangunnya sekarang kok berdua Pak ya? Iya. Jadi itu tambahan bonusnya sih Pak. Itu yang membuat saya semangat. Jadi seperti itu. Jadi saya yakin nih memang benar. Jadi kalau masalah sembuh sebetulnya insya Allah di Mobi ini semua akan sembuh. Hanya masalah waktu. Cuma pada perjalanan ini itu yang perlu kita jaga itu yaitu kita jangan cheating. Karena begitu cheating harusnya saya ini satu angkatan dengan Bu Pinda, Pak Ermano, harusnya Pak Buca, Budi Cahyono, harusnya saya juga bisa sembuh gitu loh Pak. Bisa. Tapi kenapa saya lebih lambat? Karena ternyata saya melakukan hal yang berbeda dengan mereka. Saya suka eksperimen, suka cheating seperti itu sehingga proses saya lebih lama. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ini jarang-jarang karena yang mau bercerita ini kemarin pada saat di Jakarta hanya satu orang namanya Pak Adi, dan kedua Pak Bahtiar Maya disfungsi ereksi yang kembali normal kembali. Ini jarang-jarang, biasanya ditunggu sama Bapak. Ini penyakit bisa sembuh nggak? Bisa. Cuma masalahnya mau cerita kan malas. Mau cerita tuh mau kemo gitu Pak. Suaminya Budian Pak. Oh iya, suaminya Budian juga ya. Pak Warsono. Pak Warsono ya, terus kemudian Pak Suhas. Bu Endang juga saya dengar nggak disclosure, nggak membuka diri. Pak Bahtiar, terima kasih banyak Pak, ini ya, motivasi Bapak untuk selalu bersemangat. Malah jangan-jangan targetnya adalah yang penting bangun berdua harus. Bukannya tidur sendiri bangunnya sendiri. Ini tidur sendiri bangun harus berdua. Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak Bahtiar tinggal di mana Pak? Iya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Tinggal di Malang Pak. Oh di Malang ya Pak. Di Malang Pak. Iya. Mampir Pak kalau mampir ke. Oh iya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat memotivasi Bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu. Ini adalah suatu kiat dari suatu niat besar untuk sembuh. Bonusnya sudah diterima oleh Pak Bahtiar. Semoga Bapak Ibu bisa menirunya, mencontohnya, menduplikasi semangat. Dan sedemikian bahwa niat untuk sembuh itu bisa mengalahkan banyak hal. Ya, Bapak Ibu. Pak Bahtiar, terima kasih banyak. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Ini sangat memotivasi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu Medi. Iya, terima kasih banyak. Silakan Mbak Mary. Selanjutnya.